Media Vietnam prediksi timnas Indonesia kalah telak dari Irak. Ini alasannya. Dalam hal ini, The Tau 247 memprediksikan timnas Indonesia akan kalah dengan skor 0-3 dari Irak. Prediksi tersebut bukannya tanpa dasar. Ada beberapa alasan yang dijabarkan oleh The Tau 247. Pertama, yakni terkait posisi kedua tim yang terpaut cukup jauh di ranking FIFA. Alasan kedua adalah mengenai status Irak yang menjadi tuan rumah. Seperti yang diketahui, duel antara timnas Indonesia bakal terlaksana di Stadion Internasional Basra, Irak. Laga ini sendiri dipastikan bakal dipenuhi oleh supporter tuan rumah. Bahkan sempat dikabarkan ada sebanyak 65.000 tiket yang telah terjual. Oleh sebab itu, perjuangan timnas Indonesia bakal semakin berat. Meski begitu, The Tau 247 menilai bahwa timnas Indonesia juga memiliki keuntungan. Seperti contohnya, yakni ada beberapa pemain penting timnas Irak yang tak bisa bermain. Namun, hal itu belum cukup bagi timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Irak merupakan laga penyisihan grup F babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda nantinya akan ditantang Filipina setelah melawan Irak. Pertandingan melawan Filipina dijadwalkan terlaksana di Stadion Rizal Memorial, Manila pada tanggal 21 November mendatang. Prediksi timnas Indonesia versus Irak, Sintayong yakin hasil baik. Pertandingan akan jadi momen krusial bagi skuad Garuda yang membidik target lolos ke babak selanjutnya. Namun, kemenangan diprediksikan tidak akan mereka dapatkan dengan mudah. Ranking FIFA Irak dan dukungan penuh supporter tim tuan rumah jadi hambatan yang paling nyata. Meski banyak rintangan, semua pemain yang dipanggil optimis bisa mendapatkan hasil maksimal di pertandingan nanti. Sintayong menegaskan bahwa skuad Garuda datang dengan semangat berlipat. Mereka tidak peduli dengan catatan pertemuan yang tidak menguntungkan. Dalam beberapa pertemuan terakhir, Irak selalu menang atas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa dia dan timnya membawa era baru. Mereka sudah bekerja keras untuk membangun skuad Garuda dengan komposisi terbaiknya hingga saat ini. Sementara itu, pelatih Irak, Jesus Casas, menjelaskan bahwa dia tak ingin mengumbar janji. Menurutnya, tim kepelatihan Irak sudah bekerja keras untuk menganalisa pemain skuad Garuda. Mereka sudah melakukan persiapan yang lancar jelang laga ini. Pelatih asal Spanyol ini menegaskan semua langkah terbaik sudah dilakukan. Dia optimis Irak bisa mendapatkan hasil terbaik di laga nanti. Apalagi mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir di pertandingan. Yaakob Sayuri batal bela timnas Indonesia. Kok malah Yance Sayuri yang menikah? Ini fakta dari PSM Makassar. Pemain berposisi sayap itu akan memperlangsungkan pernikahannya dalam waktu dekat ini, sehingga tidak bisa memperkuat tim merah putih. Keputusan Yaakob Sayuri mengundang respon dari warganet. Warganet sangat menyayangkan pemain asal Papua itu menikah di waktu yang tidak tepat dengan pertandingan timnas Indonesia. Perlahan-lahan, masyarakat Indonesia mulai menerima pernikahan yang diambil Yaakob Sayuri. Namun, netizen kembali kaget dengan postingan terbaru dari PSM di media sosial. Tim berjulukan Juku Eja itu mengupload sebuah momen pernikahan Yance Sayuri dengan Fani yang kini menjadi istrinya. Pernikahan itu mengundang pertanyaan dari netizen di akun Instagram PSM. Mereka menanyakan status Yaakob Sayuri yang kabarnya mau menikah sehingga absen membela timnas Indonesia. Akan tetapi, yang menikah malah saudara kembarnya yakni Yance Sayuri. Media official PSM, Sulaiman Abdul Karim langsung menyebutkan fakta terbaru. Saat dihubungi, Sule, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Yance Sayuri dan Pani menikah pada Kamis. Nah, untuk Yaakob Sayuri, pemain tersebut juga akan memperlangsungkan pernikahannya dalam waktu dekat ini.
Ini berarti Yaakob Sayuri benar akan menikah sehingga tidak bisa membela skuad Garuda. Lebih lanjut, Sulaiman Abdul Karim belum mengetahui apakah Yaakob Sayuri akan menyusul timnas Indonesia atau tidak selepas menikah. Bima Sakti kirim kabar baik jelang duel timnas Indonesia U17 versus Maroko. Kabar baik tersebut yakni terkait kondisi pemain. Bima Sakti memastikan bahwa semua pemain dalam kondisi yang fit dan tak ada yang mengalami cedera. Hal ini tentu menjadi modal bagus bagi timnas U17 Indonesia untuk bisa meraih kemenangan dari Maroko. Seperti yang kita ketahui, Arhan Kakak dan kawan-kawan wajib meraih poin penuh bila ingin memastikan diri lolos ke 16 besar. Timnas U17 Indonesia sekarang menempati peringkat ketiga di grup A dengan raihan 2 poin dari 2 laga. Posisi puncak klasmen grup ini ditempati oleh Ekuador dengan raihan 4 poin. Sedangkan posisi kedua dihuni oleh Maroko dengan raihan 3 poin. Tambahan 3 poin bakal memastikan timnas U17 Indonesia mengunci posisi di 2 besar. Sementara itu, peluang timnas U17 Indonesia lolos ke babak selanjutnya akan sangat kecil bila kalah dari Maroko. Hal ini pun disadari oleh pemain timnas U17 Indonesia. Namun, para pemain rupanya tak ingin terbebani dengan situasi tersebut. Erick Thohir umumkan Ragnar Oratmangun berkomitmen bela timnas Indonesia. Opsi lini depan untuk Sintayong makin banyak. Erick Thohir mengumumkan kabar tersebut melalui unggahan Instagramnya pada Kamis 16 November 2023. Ragnar Oratmangun memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Seperti apa yang disampaikan Erick Thohir di unggahan Instagramnya, Ragnar Oratmangun tengah bermain di Fortuna Sittard. Melansir dari Transfermarkt, Ragnar Oratmangun dalam masa perminjaman di klub tersebut dari FC Groningen, Fortuna Sittard saat ini berada di posisi ke-9 Eredivisie dengan 13 poin dari 12 laga sudah dijalani. Sementara FC Groningen saat ini masih bermain di kasta kedua Liga Belanda. Ragnar bisa bermain di berbagai posisi. Pemain 25 tahun itu berposisi sebagai penyerang sayap kiri. Akan tetapi, ia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Sejauh ini, ia sudah bermain sebanyak 7 pertandingan Eredivisie musim ini dengan total 89 menit bermain. Jika nantinya Ragnar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia, maka pelatih timnas Indonesia Sintayong dapat memiliki lebih banyak opsi di lini depan. Bermain di sayap kiri, tentunya Ragnar bisa membuat kedalaman skuad timnas Indonesia semakin baik. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah memiliki pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap kiri seperti Sadil Ramdhani ataupun Rafael Struijk yang juga bisa bermain sebagai penyerang sayap kiri. Daftar pemain timnas Indonesia versus Irak, tak ada Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah. Ini merupakan laga perdana skuad Garuda di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri berangkat ke Irak dengan membawa sebanyak 25 pemain. Namun tim asuhan Sintayong rupanya hanya bakal diperkuat 23 pemain kala melawan Irak. Sehingga ada 2 nama tidak masuk bagian. 2 nama tersebut adalah Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah. Hal ini terungkap melalui pengumuman yang dikeluarkan PSSI melalui akun Instagram resminya. Dalam postingan tersebut, PSSI memberikan informasi terkait pemain sekaligus nomor punggungnya yang terpilih untuk menghadapi Irak. Sementara itu, hal ini tentu menjadi sesuatu yang mengecewakan bagi Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah. Pasalnya, kedua pemain di atas merupakan beberapa nama yang ikut ambil bagian dalam latihan perdana timnas Indonesia versus Irak.
Selain itu, Egy juga sempat mengutarakan hasratnya membantu timnas Indonesia mengalahkan Irak. Lebih lanjut, Egy juga mengaku siap menjalankan instruksi Sintayong demi meraih target kemenangan yang dipatok.